melanjutkan tema berikutnya, saya langsung saja untuk memberikan pertanyaan kepada kakak, yaitu bagaimana proses perencanaan kegiatan penegak, apakah ada keterlibatan peserta dan dalam merancang kegiatan tersebut. Baik, untuk perencanaan kegiatan itu untuk di Satuan Ambalan di penegak itu ada beberapa tahap, Mas. Jadi ketika sebuah satuan itu ingin melaksanakan program kerja dalam 1 tahun, itu awal mulanya diawali dengan musyawarah kerja. Musyawarah kerja ada beberapa istilah, intinya sama, musyawarah ketika awal tahun atau awal masa jabatan. Nah, itu kita libatkan beberapa pihak. Yang pertama pembina, kedua majelis pembimbing, yang ketiga adalah dari peserta didik. Jadi ketika musyawarah kerja itu dibahas selama 1 tahun, selama 1 periode itu kita ngapain saja, kita melakukan program kerja apa saja, mulai dari kemah, mulai dari pelatihan, mulai dari lomba, itu semua dibahas secara rinci beserta dengan anggarannya, kira-kira estimasinya berapa, seperti itu. Jadi udah tersusun. Iya, betul. Ya, terima kasih. Oke Kak, untuk selanjutnya apa tantangan yang biasanya dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka, itu khususnya di penegak dan di kuartir, ranting ataupun cabang. Nah, dan bagaimana itu untuk cara mengatasinya? Kalau seperti bicara hambatan atau mungkin konflik yang terjadi di kepenegaan, terutama di kegiatan kuartir, itu ada beberapa, Mas. Salah satunya ketika seorang peserta didik itu moodnya itu berubah-ubah. Kadang dia semangat, kadang dia turun semangatnya. Ya, kita seorang pembimbing atau kita seorang pembina, kita tentunya memberikan dorongan, kita memberikan semangat, kita memberikan sebuah tujuan. Contohnya ketika sebuah kuartir, ranting ataupun cabang mempunyai kegiatan lomba, dari gugus depan diperintahkan untuk ikut. Kita ketika ingin melaksanakan itu tentu perlu latihan dan kayak jam tambahan untuk mencapai tujuan ketika kita ingin mengikuti lomba itu. Jadi ketika lomba terutama, kadang yang dihadapi itu peserta capek. Kita berikan latihan yang intens, kita berikan latihan yang memforsir fisik dan mental. Tentunya dari diri seorang peserta didik, terutama penegak, tentu capek itu tidak bisa dielakkan. Nah, kita seorang pembina, kita berikan masukan, kita berikan dorongan, kita berikan semangat, dan kita berikan sebuah iming-iming, Mas. Jadi ketika kamu bisa menang, kamu akan mendapatkan ini, kamu mendapatkan prestasi, kamu mendapatkan sebuah kebanggaan. Jadi kita berikan tujuan yang nyata. Jadi itu terbukti berhasil sejauh saya menjadi seorang pembina, seperti itu. Ya. Oh ya, ini gini Kak, ini pertanyaan berikutnya. Apakah kegiatan yang diadakan di kuartir, ranting atau cabang turut melibatkan anggota pramuka dari gugus depan lain, dan bagaimana kolaborasi ini bisa dibangun? Oke. Ketika sebuah kuartir, ranting ataupun cabang mengadakan kegiatan, pasti ada beberapa pihak yang dilibatkan. Tidak hanya 1 gugus depan, tidak hanya 2 gugus depan ataupun bahkan 3 gugus depan, banyak sekali, Mas. Bahkan dari anggota dewasa pun ada. Nah, jadi
dari beberapa gugus depan itu tergantung kegiatannya seperti apa. Ada yang kegiatannya bersifat kompetitif atau ada yang bersifat persaudaraan. Jadi dari kuartir itu memberikan sebuah tema. Ketika sebuah kegiatan itu bersifat kompetitif, berarti setiap gugus depan itu bersaing untuk menjadi seorang juara. Ketika sebuah kuartir itu memberikan tema persaudaraan, berarti semua gugus depan itu melebur menjadi satu, melaksanakan apa tujuan dari kuartir itu. Ada juga yang bersifat sosial, contohnya bakti masyarakat atau mungkin bersih desa atau apa, itu bisa dilaksanakan dari kolaborasi beberapa pihak, terutama gugus depan, dan mungkin bisa dilibatkan dari orang dewasa seperti itu. Ya, siap Kak. Ini pertanyaan yang terakhir, ini tadi yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.